Ya dari judul dan thumbnail kalian pasti tahu lah, ini tuh pengalaman gua sunat. Dan bagi kalian yang nggak tahu apa itu sunat, ya baca sendiri. Gua malas banget menjelasin. Jadi gue itu sunat pas gue itu kelas 6 SD. Dan gue itu mau amanah di sini guys ya. Gue mau cerita kalau sunat itu nggak sakit sama sekali. Iya, berdasarkan metode gua sih ya. Kalau lu mah nggak tahu gua. Pas awal-awal gua kelas 6 SD, emak gue tuh bilang ke gua kalau gue bakal disunat abis tes semester 1. Dan gue tuh takut disunat guys. Dan enggak, gue takutnya bukan karena sunatnya gitu, tapi karena biusnya. Lo bayangin, jarum yang biasanya tuh masuk ke tangan lu karena vaksin, sekarang masuk ke batang lu. Iya, di tangan aja sakit tidak kerasa banget, sekarang di batang sakitnya plus itu mah. Bapak gue yang lihat gue ketar-ketir, dia pun mutusin untuk sunatin gua, tapi pakai biaya yang paling mahal. Kalau gak salah sih biayanya 6 juta. Dan itu 6 juta belum termasuk sama biaya lain. Biaya yang dimaksud itu kayak biaya beli makanan ya kan, buat kondangannya, atau biaya buat nyewa bus. Dan karena itu bapak gua jadi kehilangan duit 20 juta. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, makin mahal biaya buat sunat, makin aneh-aneh juga alatnya. Cuman kan gak mungkin gitu, gue tuh udah sunatnya karena gue takut. Dan akhirnya gue berpasrah diri dan tinggal menunggu waktunya. Terus gue pun nyuruh ketiga temen gue buat bagiin undangannya. Sebelum mereka pulang habis nganterin undangan, mereka pun disuruh makan dulu sama ibu-ibu yang lagi masak di rumah gue. Nah, di antara ketiga temen gue ini, duanya udah sunat, yang satunya belum. Dan pas kita lagi makan, gue itu ditakut-takutin. Ayo gimana, emang lo kuat disunat? Sakit banget tahu kayak dikit harimau. Tapi karena gue udah dibeliin biaya yang paling mahal, gue udah gak takut sama sekali. Ya walaupun gue masih bingung sih metode biusnya ntar gimana, karena ini tuh paling mahal, jadi pasti makin aneh-aneh juga alatnya. Bapak gue sih bilang ya, katanya tuh dia udah minta dokternya supaya nggak pakai bius suntik. Sebenarnya sih bukan bilang ke dokternya supaya jangan pakai bius suntik sih, lebih tepatnya itu bilang ke dokternya mau pakai biaya yang paling mahal itu 6 juta. Terus sekitar 4 atau 6 hari sebelum gue disunat, gue, bapak gue, dan juga kakek gue ngelakuin kegiatan yang namanya itu nyekar. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu nyekar, singkatnya nyekar itu kayak kegiatan ziarah gitu ke makam keluarga yang sudah meninggal dengan tujuan meminta restu. Nyekar biasanya dilakukan kalau mau ada acara, misalnya kayak acara nikahan atau sunatan. Waktu itu kami ziarah ke makam nenek gua dan juga kakek gua. Ziarah makam kakek gimana kocak? Ini kakek lu masih hidup. Ya makanya dengerin dulu cerita gua Bambang. Kakek yang ini itu kakek dari keluarga bapak gua, atau kakek yang Kristen. Sedangkan yang ini itu kakek dari keluarga emak gua yang agamanya Islam. Tapi emangnya kenapa gue bisa punya keluarga Kristen sementara gue itu Islam? Kalian nonton aja video yang ini, nanti juga kalian pasti paham. Singkatnya, tibalah hari dimana gue bakal disunat. Sore-sore sekitar jam 4, gue lagi main HP sambil nungguin orang-orang yang diundang tuh datang semua. Dan emak gue pun masuk kamar gue nyuruh gue buat mandi karena 2 temen gue udah ada yang datang. Tentu saja gue jadi heran, karena itu baru jam 4 sore dan udah ada yang datang sementara acaranya itu mulai jam 6. Tapi ya bagus sih, karena artinya mereka itu rajin. Akhirnya gue pun langsung mandi. Cuman gue lagi mau milih baju, gue kepikiran lagi. Tapi gue memutuskan untuk gak terlalu mikirin itu. Akhirnya gue pun ganti baju dan nyamperin kedua teman gue yang udah datang. Dan ya gue takut-takutin lagi kalau sunat itu sakit. Dan tentunya mereka juga ngasih amplop. Di sore hari itu yang hadir ada guru sekolah gue, guru les gue, sepupu gue, dan tentunya teman-teman gue. Ada juga beberapa orang yang sebenarnya tuh nggak diundang, cuman respectnya mereka tetap ngasih amplop ke gue. Ya emang sih nggak semuanya ngasih amplop, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah masalahnya di sini, langitnya udah mulai gelap karena itu udah jam 6 sore. Mobil pick up yang harusnya ada di sunatan gue itu nggak datang sampai jam segitu. Gue di sini mulai panik. Karena sebenarnya pas di sekolah itu teman-teman gue udah bilang minimal tuh ada mobil pick upnya juga, karena emang kebanyakan tuh gampang muntah. Ditambah pas itu gue iya aja, dan pulang sekolah gue langsung bilang ke bapak gue kalau sunatan gue nanti harus ada mobil pick upnya, dan bapak gue juga setuju. Terus katanya bapak gue itu udah bilang ke tetangga kalau pas sunatan gue nanti mobil pick up dia mau dipinjam. Beberapa teman gue pas itu udah nanyain mobil pick upnya itu di mana. Gue yang pas itu mulai panik cuma bisa jawab begini, itu mobil pick upnya lagi di samping rumah kok, soalnya itu punya tanggaku. Dan lo tahu nggak apa yang dilakukan teman gua?
setelah dengar kata-kata itu. Woi, ternyata mobil pick upnya di samping rumah. Seriusan, temen gue pas itu teriak-teriak ke teman-teman yang lain. Dan seketika rumah tetangga gue digeruduk sama teman-teman gue. Tapi kayaknya omongan bapak gue yang bilang mobil pick up tetangga gue ini bakal dipinjem kayaknya cuma bohong doang. Karena begitu ada yang nanya soal mobil pick up, tetangga gue jawab begini. Bentar, pinjem? Maksudnya gimana? Ini mobil aja nggak ada lampunya, bahaya tahu. Lagian emang ada yang mau pinjem? Dan ya, nggak nyampe 1 detik tetangga gue ngomong begitu. Seketika, wah, sampai capek loh. BTW ini beneran. Jadi mereka bener-bener teriak-teriak di situ, coy. Gua nggak bercanda ya. Literally abis gue denger mereka teriak-teriak, gua langsung mikir yang aneh-aneh. Gue takutnya besok pas gue udah sembuh dan berangkat sekolah lagi, mereka bakal demo ke gue. Nggak lama kemudian akhirnya bis yang disewa pun datang juga. Ada 2 by the way. Dan lagi gue mikir yang enggak. Jadi gini, nah bis yang kedua ini literally yang paling gede itu fullnya sama emak-emak, cewek-cewek, sama bocil. Dari sini kalian harusnya udah tahu lah ya seberapa murkanya teman-temanku. Karena ya mereka nggak dapat pick up. Terus bis yang paling gede kebanyakan diisi oleh kaum hawa. Tapi ya meskipun gue yakin mereka itu pasti marah banget, cuman dia mereka tuh nggak ngelakuin tindakan yang berlebihan. Alhasil temen-temen gue yang cowok semuanya masuk ke bis yang satu ini. Ya yang lebih kecil. Sebenarnya sih nggak semuanya ikut bis satu, karena kayak yang gue bilang mereka itu gampang muntah. Jadi kebanyakan itu lebih milih untuk stay di rumah gue aja sampai gue pulang. Terus sekitar 6:30 kita pun akhirnya berangkat ke tempat sunatnya. Begitu sampai itu tempatnya lumayan gede ya, kayak gini. Cuman ini ilustrasi doang. Jujur gue juga dikit lupa sama tempatnya kayak gimana. Dan kebetulan gue nemu gambar yang mirip sama lokasi aslinya. Sebelum masuk ke tempat sunatnya, gue pun disuruh foto dulu pakai belangkon kayak di gambar. Abis itu gue pun langsung masuk buat disunat. Tapi kan gue dihipnotis ya. Tapi hipnotisnya itu gak ngaruh. Gini hipnotisnya, kan ada tisu dibakar, dan begitu tisunya kebakar, lu harus langsung jatuhin diri lu ke kasur. Dan udah gitu doang, gak ngaruh. Tapi yang bikin serem bukan karena hipnotisnya gagal, tapi alat biusnya. Pistol. Bukan pistol api seperti yang kalian bayangkan. Tapi aku sebut pistol karena emang cara kerjanya itu sama kayak pistol, ditembak. Kalau jarum suntik aja udah sakit, ini gimana cok, ditembak loh. Dan kalian tahu nggak berapa kali batang gua ditembak pakai gituan? 6 kali muterin batang, literally 6 kali ditembak gua. Seketika gua langsung tes. Ya ini gue yang lagi edit video ini, dan gue mau bilang dulu, sebenarnya itu pas gue ditembak itu gue nggak benar-benar teriak ampa tukam gitu, enggak. Ya aslinya emang bener gue ditembak 6 kali. Cuman di ditembakkan 1 sama ketiga itu emang gue kayak merinding gitu badan gue karena kaget dan sakit ya kan. Cuman ditembakkan keempat tuh gue udah mulai terbiasa, karena ya gimana gitu, mulai kurang kerasa lagi karena udah terbiasa badan gue, udah beradaptasi lah. Dan ya sekali lagi gue bilang, itu sebenarnya alat biusnya bukan pistol beneran. Cuman karena gue lupa bentuknya dan namanya, gue ya gambar pistol karena ya sama-sama tembak kan fungsinya. Dan ya gue juga mau bilang, kayak di awal, sunat itu gak sakit. Emang gak sakit, yang sakit itu biusnya. Ya gue yakin dimanapun kalian sunat, pasti sunatnya gak sakit. Yang sakit itu biusnya coy. Ya gimana, wong biusnya jangan aneh-aneh gitu coy. Ya jadi ya valid lah ya. Kalau biayanya makin mahal itu makin sakit juga, makin sakit, makin aneh-aneh juga alatnya. Tapi juga semakin namanya itu ya, semakin gak sakit lah. Dan juga bisa dijamin pasti sembuhnya itu di bawah rata-rata coy. Maksudnya itu kalau mungkin di daerah kalian ya, orang-orang yang pakai biaya biasa itu mungkin kayak 2 mingguan ya kan baru sembuh ya. Tapi kalau gue sendiri sih sekitar 11 hari baru sembuh coy. Ya emang sih cuma kurang 3 hari doang dari 2 minggu. Cuman ya gitu dah,
intinya sunat itu nggak sakit coy. Jadi ya thanks yang udah dengerin gua dari tadi termasuk sekarang. Jadi ya sekali lagi thanks.